Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah ya para pemirsa, di pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam sambungan live streaming Instagram. Ini kegiatannya adalah ngaji pagi ya, kitab Mutarul Ahadits. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita ya, Ustadz kita, Bapak Kepala Sekolah Ustadz Imamuddin, yang kitabnya belum ada, dipersiapkan dulu kitabnya, kitab Mutarul Ahadits, hadis yang ke-211. Kalau misalnya kalian kitabnya ketinggalan ya, bisa didengarkan aja. Dan nanti jangan lupa dicatat ya, biar gak hilang. Dicatat, nanti ketika masuk ke sekolah bisa dikumpulkan. Kelas 7 ke Ustadz Lukman, kelas 8 ke saya, kelas 9-nya ke Ustadz Afin. Ini tidak hanya untuk siswa, pengajian ini untuk umum ya, untuk alumni, untuk wali murid, untuk semuanya, simpatisan semuanya. Monggo yang mau mendengarkan. Insya Allah setelah ini akan kita mulai. Ngajinya 20 menit sampai 30 menit, tidak panjang. Akan saya balik kameranya kepada Ustadz Imam, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin والصحابة التابعين والعلماء المصنفين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا لسيدنا الحبيب عبد الله بن أبي الحداد، وخصوصا إلى سيدنا محمد بن الملك الحسني، وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب المرحوم السيد أحمد هاشمي، نفعهم وبعلومهم وبعلومنا في الدارين آمين اللهم آمين بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para pemirsa di rumah sekalian, sebelum kita memulai pengajian Jumat Berkah pada kesempatan ini di SMP Bustanul Makmur, mari untuk ambil berkah agar makin bertabur berkah pada pengajian pada pagi hari ini. Kita membaca Niyatul Ta'allum terlebih dahulu di Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina al-mahbub wa qurrati a'yunina al-a'zam sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul muhtaromin, para jamaah, anak-anakku sekalian di rumah dan sekalian pemirsa dimanapun Anda berada, penikmat Instagram JHS Official SMP Bustanul Makmur. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu dengan pengajian mingguan setiap Jumat pagi, yang memang biasanya kegiatan ini dilaksanakan setelah
para siswa semuanya sholat duha secara berjamaah di Masjid SMP Bustalul Makmur setiap Jumat pagi, di mana diambil atau dipilih dari kitab hadis yang materinya banyak mengandung nutrisi-nutrisi untuk pengembangan karakter atau al-akhlaqul karimah para siswa-siswi sekalian. Anak-anakku yang saya cintai semua dan sangat saya banggakan, kita sekarang berada pada hadis ke 211 ya. 211. Bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Afdhalul fadail antasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa tasfaha amman baraka." Rawahu Tabrani an Mu'adzin radhiyallahu anhu. Beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhal fadhail, adapun paling utamanya kemuliaan-kemuliaan, antasila man qata'aka, kata Rasul, di antara sekian banyak kemuliaan-kemuliaan yang ada pada ajaran agama Islam, dan itu mendatangkan banyak pahala, mengangkat derajatnya si pelaku terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu Rasulullah memberi petunjuk kepada kita ada 3 perilaku. Kata beliau, antasila man qata'aka, yaitu menyambung kepada orang yang memutusmu. Menyambung kepada orang yang memutusmu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wa tu'tiya man haramaka. Wa tu'tiya, dan engkau memberi kepada orang yang mengharamkanmu, artinya orang yang tidak pernah memberimu. Dan yang ketiga, wa tasfaha amman zalamaka, yakni memaafkan. Engkau memaafkan kepada orang yang menganiaya dirimu. Para pemirsa sekalian, di antara sekian banyak kemuliaan-kemuliaan, keistimewaan-keistimewaan yang ada pada umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa akhlak yang dikembangkan dan ini sangat dianjurkan untuk dipunyai dan dibiasakan oleh kita umatnya, yakni antasila man qata'aka, menyambung silaturahim ya kepada orang yang memutusmu. Banyak hal akan hiruk pikuk kehidupan kita, terjadi kesalahpahaman terutama anak-anak. Ada yang memang sengaja mungkin dia ini sengaja bully barangkali ya, tapi niatnya guyon. Nah, ini anak-anak kadang iseng-iseng yang seperti ini kadang direspon ini sangat mendolimi. Sehingga ketika terjadi percekcokan, maka kesalahpahaman ini berujung memutus silaturahim, artinya dia tidak menyapa. Biasanya efeknya begitu, gak nyapa. Loh, dengan sesuatu yang tidak nyapa, lama-lama tidak nyapa, kok ini yang merasa didolimi dengan berbesar hati mau memulai menyapanya, ini betul-betul pahala besar. Kenapa? Karena hal yang semacam ini butuh psikologis yang sangat kuat, butuh kesiapan mental yang kokoh untuk memulai menyapa. Itulah kenapa pahalanya sangat besar. Itulah kenapa sifat seperti ini bergelar berpredikat afdhalul fadhail, paling utamanya kemuliaan-kemuliaan. Ini butuh luar biasa mentalitas, moralitas yang harus kuat. Kalau setan ini kan sengaja membisiki kita, mempengaruhi kita. Kowe iku sing disalahi. Lah apa kamu dengan gratisan gitu terus mau menyapanya? Mau ditaruh di mana tamunya muka? Ini bisa. Maka butuh kekuatan moral, kekuatan mental untuk
Padahal itu menurut Rasulullah bukan menjatuhkan derajatnya, bukan menjatuhkan kehormatannya. Tidak. Orang yang menyapa duluan padahal dia yang diputus itu bukan dia kok mau menyapa dulu, itu bukan sesuatu yang menghancurkan martabatnya, tidak. Justru itu pahala besar, peluang pahala besar. Ini betul untuk anak-anak sekalian. Penting untuk kita pahami, penting untuk kita hayati, terus baru kita amalkan. Kita amalkan dengan sekuat-kuatnya. Begitu. Kemudian yang kedua adalah wa tu'tiya man haramaka. Yakni engkau mau memberi kepada orang yang mengharamkanmu. Kamu memberi kepada orang yang sama sekali tidak pernah memberimu. Medit kepadamu. Ini. Biasanya di kita ini, kita mau memberi karena dia pernah berjasa, pernah ngasih kepada kita. Itu wajar. Pahala, yang berpahala tadi biasa-biasa saja. Tapi pahala itu menjadi lebih besar ketika kita mau mau berbesar hati. Ini orang medit kepada saya. Kalau saya lewat depan rumahnya saja, ngelirik saja enggak. Terus kita mau-maunya kirim karya dari dapur kita, kirim jajanan, kirim apalah yang membuat mereka itu bisa kenyang di perutnya. Kita mau memberi mereka itu butuh mentalitas kuat. Inilah kenapa akhirnya perilaku seperti ini menjadi, kata Rasulullah, afdhalul fadhail. Menjadi paling utamanya kemuliaan-kemuliaan yang pernah ada pada ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak sekalian terutama mungkin ada yang di antara teman-temannya medit itu kan, itu sudah ya adalah sifat yang masih anak-anak, yang mereka masih mencari jati diri begitu, maka jangan divonis itu karakter aslinya. Mereka masih mencari-cari, ya dengan dicontoh kalian bisa membiasakan diri saling berbagi, ini akan membawa karaktermu nantinya akan diperhitungkan untuk bisa maju di masa depan. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, wa tasfaha amman dzalamaka, yaitu mau memaafkan orang yang menzalimi. Ya, mau memaafkan orang yang berbuat aniaya kepadamu. Ini juga butuh mentalitas yang kuat. Kadang orang itu butuh mau memaafkan, ngenteni dapat 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan mati baru memaafkan. Ya, memaafkan itu perbuatan baik, tapi ketika memaafkan itu telat, itu cara pasar sayur di pasar genteng itu kokot pasarnya. Ya kan? Mau dapat pahala dari mana harus kokot. Kata Rasulullah, sabar itu innamas sabr fi sadmatil ula. Sabar itu, pahala sabar itu begitu besar. Kenapa? Letaknya fi sadmatil ula. Pada tabrakan yang pertama. Begitu kejadian, terus kita masih sakit-sakitnya, kita masih mengerang kesakitan, kok ada kebesaran hati, dia mau bos, kita maafkan. Dan itu pula yang dicontohkan oleh Rasul Muhammad SAW ketika beliau berdakwah di Taif, begitu kan? Beliau dicercah, dihujat, bahkan secara fisik disakiti, dilempari batu, dilempari kotoran onta, sampai berdarah-darah. Sampai malaikat yang notabene-nya itu tidak ada unsur nafsunya, sampai opo sebaiknya gunung Uhud ini tak angkat terus tak timpakan kepada penduduk Taif ya Rasul. Apa jawab Rasul? Enggak. Jangan. Fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, kata Rasulullah dalam doa beliau. Beri petunjuk kaumku. Fa innahum la ya'lamun. Ojo dihukum sih. Fa innahum la ya'lamun. Mereka belum tahu. Lalu seru. Luar biasa. Karena belum tahu itu akhirnya menjadi seperti itu.
Rawahu at-Tabrani, dan hadis ini diriwayatkan, rawahu telah meriwayatkan kepada hadis ini at-Tabrani, siapa Imam at-Tabrani. Para pemirsa sekalian, 3 hal yang menjadi nutrisi akhlak yang perlu dikembangkan oleh kita semua, bukan hanya siswa-siswi yang sedang menikmati pengajian ini, termasuk para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Ini informasi baik berasal dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, sebelum kami sudahi pada pertemuan kali ini, saya mohon maaf ingin menyelakan sebuah materi terkait dengan perkembangan terkini di lingkungan kita, mengutip dari siapa? Dari perkataannya Amr bin As. Beliau pernah dawuh, al-waba kana wa antum waquduha. Wabah penyakit itu seperti api. Wa antum waquduha, dan kalian adalah bahan bakarnya. Maka ketika kita kedatangan tamu makhluk Allah yang bernama virus corona ini, kalau itu dianggap sebagai api dan kita sebagai bahan bakarnya, maka yang benar kita harus menjauh. Terutama menjauh itu ketika tidak tampak mana yang sakit, yang mana yang membawa virus, minimal kita bisa menyelamatkan diri kita dengan tetap berada di rumah, dengan bersabar, jangan keluar kecuali dalam keadaan sangat genting. Kami keluar dari rumah ke sekolah ini karena menganggap penyampaian program ini sangat penting untuk disampaikan kepada anak-anak semua di rumah supaya nggak stres gitu ya. Terus lagi ini hanya sekedar guyonan saja. Sampai-sampai ada syair. Ini murid-murid yang ada di rumah itu syairnya sampai begini, kurang lebih ya. Ular sanca tidak berbulu, sudah pasti bukan temannya kanguru. Oh corona, cepatlah berlalu, karena mamaku di rumah tidak cocok jadi guru. Ya, itu suara hati siswa-siswi di rumah masing-masing. Mungkin terutama yang kelas 1 yang masih SD ya, butuh bimbingan keras, harus dampingi dengan bapak ibunya. Saya melihat bapak ibunya juga sabar ketika mendampingi putra-putri mereka semua dalam belajar dan tidak keluar dari rumah begitu ya. Bapak dan Ibu sekalian, untuk itu selain kita menjauh dari wabah, menyelamatkan diri dari wabah, kita juga perlu memohon kepada Allah, memohon pertolongannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah, gitu kan? Bis-sabri dengan sabar, was-shalah dan dengan melaksanakan sholat. Jadi ini mungkin tergantung kita yang mungkin sholatnya kurang bagus, atau mungkin sholatnya masih bolong-bolong, atau mungkin sama sekali sholatnya cuma hari Jumat saja, atau sama sekali 1 tahun hanya Idul Fitri saja. Barangkali ini teguran untuk kita semua. Karena minta tolong itu juga ada etikanya. Dalam Al-Quran surah Al-Fatihah itu kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi na'budu dulu, menyembah dulu, baru nasta'in, minta pertolongan. Jangan kebalik, minta tolong dulu terus baru menyembah. Itu kebalik. Maka insya Allah doanya orang-orang yang memang kuat dari si pengabdian dulu, bersimpuh di hadapan Allahnya dulu itu kuat, maka setiap doa-doanya itu mudah diijabahi oleh Allah, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Satu contoh misalnya begini. Dulu pernah ada kejadian di Jember, Habib Soleh Al-Hamid, Tanggul, Jember. Dalamnya di sekitar di depannya stasiun Tanggul, Jember. Itu pernah suatu saat ya, ada seorang yang kena penyakit. Ini wabah. Saya tahu jelas nama wabahnya apa. Sudah zaman dulu itu ya. Satu orang di satu desa itu ada wabah, terus ada satu orang datang ke Habib Soleh, Bib, saya minta barokah air doanya sampai. Kenapa kamu? Saya sakit ini, Bib, ini macam-macam. Di daerah saya juga banyak orang yang sakit seperti ini. Akhirnya apa? Si Habib itu ngambil air, didoakan, terus ditulis, ada tulisan, gitu kan? Tulisan dimasukkan menyatu dengan air minumnya itu. Terus diminum sama si orang yang sakit itu, dan dengan izin Allah ini orang sembuh. Ini subhanallah, waliullah. Jadi hanya nulis begitu saja cepat sembuh. Padahal bukan sarana kedokteran, hanya berbekal Bismillahirrahmanirrahim, terus baca apa, terus tulisan kok ning banyune wis panas. Tahu ini orang waras sembuh, nyebar ke penduduk desanya. Itu wong-wong sing loro-loro sak desa iku moro kabeh gruduk di rumahnya Habib Soleh. Gruduk. Ya Allah, iki opo kok rame-rame iki? Anu ini sakit. Berasal dari daerah dasar. Waduh. Terus akhirnya bertanya si Habib Soleh, di rumah kamu itu, di desamu itu ada tempat untuk mandinya orang-orang banyak? Ada seperti apa itu? Telaga apa itu ya? Sungai besar gitu ya. Ya wes, anu kira dikei banyu situ buat ya cukup. Anu wes ntar akhirnya dibuatkan tulisan gitu ya. Dibuatkan tulisan, dilipat-lipat terus dibuang gitu. Nanti buang ini jadikan celupnya di tempatnya orang-orang ini mandi. Langsung bukan dibuang bahasanya, dibuang. Diletakkan di air itu, sudah menyatu dengan air. Dan orang-orang yang sakit ini semuanya berbondong mandi di kolam ini. Mandi. Dan alhamdulillah dengan izin Allah sebegitu banyak ratusan orang sehat semua. Akhirnya ada yang berpikir, ya soalnya ini apa? Singgarai apa? Istimewa. Akhirnya ada satu orang penasaran dengan dengan kertas yang ditulis Habib Soleh itu apa sih? Digoleki di kolam itu. Boleh, dan ternyata ketemu. Penasaran, dibuka. Begitu kertasnya dibuka, cek. Ternyata tulisannya cuma remeh-temeh berbahasa Indonesia. Mengenai dok, selamat tinggal penyakit. Selamat tinggal penyakit. Cuma ini saja. Tapi yang tuliskan bukan orang sembarangan. Orang yang iya karena butuhnya toh. Maka begitu nasta'in, walaupun tidak ngoyok, hanya begitu diperhatikan oleh Allah, ratusan orang sembuh semua. Jajar saya yang nulis wahai penyakit, larilah, berlalulah dari yang jeding kita. Biasa gerak sekali seperti itu. Mungkin karena saya punya dosanya gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian, jadi para siswa-siswi terutama, selain secara fisik kita berusaha ikhtiar. Jadi tidak benar ketika kita itu berpendapat wes mati kan perlu garise, terus pasrah tanpa ada ikhtiar, itu salah. Kalau boleh saya ibaratkan, misalnya kita di embong genteng sih, airnya itu uang pasrah tanpa ikhtiar itu podo karo mau nyebrang ke jalan raya tanpa tolak-tolak, wis pokoke mlaku. Coba dihitung kira-kira akeh slamete apa akeh tewas. Banyak tewas. Gitu. Jadi tolak-tolak pas gak lengan apa ndak itu bagian dari ikhtiar. Jadi ini wabah ini datang,
Kita berikhtiar, secara fisik kita ada kewajiban untuk ikhtiar. Nah, ikhtiar itu ada dua, ada ikhtiar lahir, dohir, yang secara tampak kita harus rajin cuci tangan dan seterusnya, tidak keluar rumah dan seterusnya. Nah, secara batiniah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu daun pun yang jatuh dari pohonnya kecuali atas izin Allah. Demikian pula makhluk yang bernama corona tidak akan menyebar ke seluruh dunia sampai saat ini tanpa ada izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita ambil barokah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah segera melewatkan masa-masa prihatin terkait dengan wabah corona, dan kita, keluarga kita, masyarakat kita, khususnya bangsa Indonesia dan umumnya umat manusia di seluruh dunia ini mudah-mudahan bisa melewati ujian wabah corona dengan segera dan bisa sehat walafiat lahir dan batin. Amin. Amin. Akhirul kalam, terima kasih atas perhatian jenengan semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian. Mungkin bisa ditutup doa, Ustaz. Singkat-singkat. Doa. Nggih, monggo doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad هذه طريق الملة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وبحقه اصرف عنا كل ورد ووجع وإلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pengajian pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa insya Allah Jumat depan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.